Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM J1B018030. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pertanian lahan kering di Indonesia. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Irigasi Lahan Kering. Lahan kering. Lahan kering merupakan suatu sumber daya yang mempunyai potensi besar untuk pembangunan pertanian. Lahan kering ini adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Istilah lahan kering ini seringkali digunakan pada upland. Upland ini merupakan lahan yang berada di tempat yang relatif tinggi. Upland adalah daerah dengan pengatusan alamiah yang baik. Upland ini digunakan untuk membedakan posisi dengan lembah dan dataran di tempat rendah. Kemudian ada dryland. Kalau dryland ini yaitu istilah lahan kering yang digunakan sebagai pada dryland. Uraiannya menyiratkan pengusahaan lahan secara tada hujan. Kemudian yang ketiga ada unirrigated land. Kalau unirrigated land ini merupakan lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi. Untuk menghilangkan kerancuan penggunaan istilah lahan kering dan pertanian lahan kering, perlu dibedakan pengertian dari kering yang mengunjuk yang pertama, keadaan iklim yang kering. Keadaan iklim yang kering ini dapat berupa daerah dengan curah hujan tahunan yang kurang, kemudian daerah yang jumlah hujannya tidak mencukupi untuk menghidupi vegetasi sedikit pun, kemudian daerah yang jumlah hujannya tidak mencukupi untuk memapankan pertanian tanpa irigasi, dan daerah yang jumlah evaporasi potensial melebihi jumlah curah hujan aktual. Kemudian ada keadaan lahan yang berkaitan dengan pengatusan alamiah lancar, ada lahan pertanaman yang diusahakan tanpa penggenangan. Lahan atasan. Istilah lahan atasan dapat digunakan sebagai pedoman upland dan lahan bawahan baru dapat digunakan sebagai pedoman lowland. Menurut pengertian geografis, menurut penisbian ketinggian kedudukan. Berdasarkan alasan teknis dan biaya, kebanyakan lahan atasan tidak diberi layanan irigasi. Memang ada proyek-proyek kecil irigasi pedesaan dan lembaga irigasi tradisional, misalnya Subak di Bali, yang melayani irigasi lahan atasan. Ciri-ciri lahan atasan. Yang pertama, timbulan atau relief yang lebih mencolok. Kemudian yang kedua, tanah yang telah mengalami pelapukan lebih jauh, yang mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dan daya tanggap terhadap perbaikan dan peningkatan risiko usaha, sehubungan dengan persyaratan akan sistem pengelolaan yang lebih cermat. Yang ketiga, ada iklim yang dalam nasabahnya dengan timbulan dan tanah lebih meningkatkan risiko usaha karena memperbesar kerentanan tanah terhadap erosi. Karena hujan di Indonesia itu biasanya bersifat orografis, maka peningkatan jumlah dan intensitas hujan sering beriringan dengan peningkatan kekasaran timbulan, yang berarti makin tinggi tempat suhu, udara juga makin menurun. Mungkin sekian sedikit presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.